yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semua sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita yang kedua di pagi hari ini. Cuman sebelum kita masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini terhitung ibadah dan lebih barokah. Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas. Baik, sebelum Bapak melanjutkan, Bapak absensi dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Semua masuk ya? Alhamdulillah, semua masuk, keadaan kelas lengkap. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita yang kedua ini, Bapak ingin mengingatkan sedikit mengenai pembelajaran kita yang pertama, yakni tentang pengertian sholat dan pengertian zikir. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, ada yang masih ingat apa itu pengertian sholat dan pengertian zikir? Coba Fahrul, pengertian sholat dan pengertian zikir. Ya, tepat sekali ya, pengertian sholat merupakan di dalam bahasa Arab memiliki arti doa, dan zikir merupakan suatu alat komunikasi seorang hamba dengan Maha Penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kedua tentang akidah akhlak mengenai adab sholat dan adab berzikir. Tapi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan kepada anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah bagaimana anak-anak dapat memahami adab sholat dan berzikir, dan yang kedua, anak-anakku dapat menerapkan adab sholat dan berzikir dalam kehidupannya sehari-hari. Baik anak-anak, semua perhatikan ke depannya. Kita akan melanjuti pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai adab sholat dan berzikir. Cuma sebelum kita memasuki penjelasan, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, ada yang tahu apa itu adab? Angkat tangan yang tahu apa itu adab. Bapak akan kasih nilai. Ya, coba Ardian, apa itu? Ya, benar sekali, sopan santun. Yang lain, apa lagi? Berakhlak. Ya, benar. Yang ketiga, apa lagi? Disiplin. Ya, semua jawaban anak-anak benar ya. Adab merupakan suatu kedisiplinan, sopan santun dan berakhlak. Nah, maka dari itu apabila kita menjalankan suatu ibadah dengan penuh adab seperti sholat dan berzikir, maka ibadah yang kita jalankan akan lebih tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala dan akan berpengaruh kepada kepribadian kita sendiri. Jadi di sini Bapak akan memberikan beberapa adab-adab sholat dan berzikir. Cuma yang pertama Bapak akan membahas mengenai adab sholat. Di sini Bapak menjabarkan ada beberapa adab sholat, yakni yang pertama ada hati yang ikhlas. Ada yang tahu seperti apa hati yang ikhlas? Ya, tepat sekali ya. Hati yang ikhlas ini seperti kita semata-mata ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menjaga waktu dan batas-batasannya. Menjaga waktu itu seperti apa? Ya, tepat sekali. Kita melaksanakan sholat itu dengan tepat waktu, tidak melalaikannya. Yang ketiga, ada menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis. Intinya kita menjaga tempat sholat kita itu dari suatu hal yang kotor agar sholat kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menyingkirkan gambar. Nah, ini suatu hal yang sangat penting ya, menyingkirkan gambar di tempat-tempat sholat kita, karena gambar ini dapat mengganggu konsentrasi di saat kita beribadah. Selanjutnya, memakai pakaian terbaik. Nah, anak-anak, apabila kita beribadah, maka pakailah pakaian kita yang terbaik, karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Di sini ada terdapat dalil Quran surah Al-A'raf yang berbunyi khudzu zinatakum inda kulli masjid, yang artinya hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah
di setiap memasuki masjid. Yang selanjutnya, melakukan dengan khusyuk. Nah, pentingnya kita melakukan suatu ibadah dengan khusyuk agar sholat kita juga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpengaruh kepada kepribadian kita sendiri. Jadi di sini Bapak akan memberikan beberapa tips agar sholat kita bisa khusyuk. Terdapat pada di doa iftitah. Yang pertama, di doa iftitah. Di saat kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Yang kedua, ada di saat kita membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Di saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga, di saat tahiyatul akhir. Tahiyatul akhir di saat jari kita itu sudah mulai menunjuk pada saat bacaan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itulah tips 3 apabila sholat kita bernilai khusyuk di mata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, mengenai adab-adab sholat, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua ya? Sudah jelas? Baik, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, kita akan melanjuti pembahasan kita, yakni mengenai adab berzikir. Adab berzikir. Mungkin dari adik-adik yang sering berzikir di rumahnya, coba angkat tangan. Kok sedikit sekali? Yang lain? Oh ya, luar biasa ya. Yang penting ada ya di kelas ini. Yang penting ada yang mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam berzikir tidak boleh kita berzikir dengan sembarangan. Jadi dalam berzikir kita juga harus memperhatikan adab-adabnya. Di sini Bapak akan memberikan beberapa adab di saat kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada ikhlas. Seperti yang Bapak katakan tadi, apa itu? Ya, tepat sekali, ikhlas, agar suatu amal zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila suatu ibadah yang kita jalankan dengan hati yang tidak ikhlas, maka Allah akan menggugurkan suatu amal tersebut. Yang kedua, merendahkan suara. Ada yang tahu apa itu merendahkan suara? Ya, tepat sekali. Seperti bacaan kita buat sir ya. Bacaan kita buat sir, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Yang penting ada suaranya tapi kecil, agar kita tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita apabila kita melaksanakannya di tempat keramaian. Tapi kalau di rumah, mungkin anak-anakku bisa besarkan zikirnya. Terus yang selanjutnya, berzikir dengan zikir dan wirid. Coba angkat tangan anak-anakku yang memiliki wirid di rumahnya. Ya, Pak Harul, wirid apa yang dipunyai di rumahnya? Bagus sekali, tetap diamalkannya. Ya, bagus sekali. Ya anak-anak, selanjutnya mencoba memahami maknanya. Kenapa kita harus memahami maknanya? Ada yang tahu? Ya, bagus sekali jawabannya. Kita harus memahami maknanya agar zikir kita itu lebih meresap ke hati kita, dan kita lebih khusyuk di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan membuat kita sadar akan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci. Nah, bukan hanya sholat saja yang kita lakukan, yang kita jalankan di tempat yang suci, berzikir juga termasuk ya. Berzikir juga termasuk kita harus jalankan di tempat yang suci dan bersih. Dan juga sangat afdal apabila kita melakukan suatu zikir itu di saat selesai sholat, apalagi tempatnya itu di masjid. Selanjutnya, memakai wangian pada pakaian dan tempatnya. Nah, ini juga sangat bagus ya, memakai wangian pada pakaian dan tempatnya. Ini juga termasuk adab di saat sholat. Jadi tadi Bapak lupa menyampaikan bahwa adab sholat juga kita memakai wangian
dan tempat kita juga harus wangi agar nilai kehusuan kita di dalam beribadah itu lebih tinggi lagi, lebih tenang lagi, dan lebih konsentrasi lagi agar nilai ibadah kita semakin tinggi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir, memilih tempat yang agak sunyi. Nah, memilih tempat yang agak sunyi ini mungkin lebih bagus di rumah ya, lebih bagus di rumah karena sunyi sendiri, di kamar juga bagus sambil memejamkan mata. Karena apabila kita berzikir sambil memejamkan mata, itu juga dapat membuka panca indera hati kita agar zikir kita itu dapat menyadarkan diri kita atas kesalahan kita. Dan zikir ini juga dapat membuat kita semakin bersemangat untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari? Angkat tangan yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak kasih nilai. Ya, coba saudari Eka. Ya, bagus. Yang dari laki-laki ada? Ya, coba Habib. Simpulkan. Ya, bagus. Ya, kesimpulan dari teman-teman kalian sudah sangat baik ya. Jadi Bapak juga ingin menyimpulkan sedikit mengenai materi pada pagi hari ini tentang adab salat dan berzikir. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melakukan suatu ibadah, maka kerjakanlah dengan adab supaya ibadah kita itu bernilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengubah kepribadian kita dan melancarkan segala urusan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu kesimpulan dari Bapak pada pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah, yakni mengenai hikmah dalam menjalankan adab-adab zikir dan sholat. Nanti anak-anakku tulis di kertasnya masing-masing. Tugas ini bersifat individu, tulis di kertasnya masing-masing apa sih hikmah yang didapatkan di saat menjalankan adab sholat dan berzikir. Besok anak-anak kumpul di Bapak langsung di saat pertemuan selanjutnya. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Tidak ada, jelas ya? Ya, alhamdulillah jelas ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, baiklah kita tutup pertemuan kita dengan melafazkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.